saya itu ditugaskan untuk melakukan dua hal kunjungan di Jepang. Pertama adalah memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut impact Blok Masela. Blok Masela ini kan sudah 27 tahun dikuasai konsesinya. Dan kita masih ingat 5-10 tahun lalu perdebatannya adalah antara di laut atau di darat. Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025 kami melakukan pertemuan intens dan alhamdulillah sudah selesai. Total proyeknya 20,9 miliar US dollar karena dia tambah CCS 1 miliar, di POD-nya itu 20 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik yang seperti ini kemungkinan besar akan nambah. Jadi total investasi kita kurang lebih sekitar 300 triliun lebih. Betul tadi Pak Seskap sampaikan 95% itu investasinya di sektor SDM. Nah, tugas kita sekarang adalah, tugas saya sebagai Menteri SDM, Bapak Presiden tadi dalam arahannya ketika saya pertemukan Presiden Direktur daripada INPEX dengan Bapak Presiden, mengharapkan agar proyek ini bisa cepat diimplementasikan. Dan tahun ini 2026 tender EPC-nya akan kita lakukan, FID-nya juga akan selesai, dan kita minta untuk dipercepat. Kenapa ini harus dipercepat? Karena ini penghasil migas salah satu yang giant, 1.200 mm. Kalau ini mampu kita lakukan, maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia. Dan ini diharapkan, kemarin saya minta untuk kalau seandainya market di luar belum clear, itu dibeli semua oleh Danantara, dalam hal ini PGN, supaya kita memperkuat hilirisasi dalam negeri. Yang kedua, menyangkut dengan transisi energi, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Seskap sama Pak Menteri Investasi, bahwa memang kita lagi dorong untuk mempergunakan seluruh potensi energi lain selain fosil yang kita punya. Kenapa? Karena geopolitik ini kita nggak pernah tahu kapan selesai. Jadi mau geotermal, mau air, mau matahari, mau angin, selama ada teknologi, harganya efisien, kita akan dorong. Nah, ini adalah bagian daripada upaya untuk melakukan itu. Dan semua ini sudah benar-benar bisa terjadi karena koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pak Seskap sebagai ketua kelas dalam mengkoordinir urusan-urusan ini di Jepang. Gitu ya, makasih.